Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Pernah beberapa orang bertanya kepada saya, Ustadz, apakah ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan saja? Saya jawab, Al-Quran itu lebih umum ya. Dia bisa menyembuhkan seluruh penyakit, baik itu penyakit yang medis ataupun non medis ya. Penyakit non medis seperti kesurupan, seperti kena guna-guna, santet, sudah berobat ke dokter tak baik-baik, yaitu non medis, penyakit setan. Terkena sihir, terkena pelet ya, akibat mempelajari ilmu kanuragan, ilmu penderas, akibat pasang semar mesem, akibat melakukan ritual-ritual kesyirikan, akibat mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Nah ya, jadi dengan atau melakukan ritual-ritual, mandi kembang dan lain sebagainya, ini menyebabkan bisa terkena penyakit non medis. Nah, penyakit medis seperti contohnya masuk angin, demam panas tinggi ya, apalagi misalnya batuk tak sembuh-sembuh ya, gitu, atau sesak dadanya. Jadi bisa diruqyah dengan dibacakan ayat suci Al-Quran ya teman-teman. Jadi secara umum sebenarnya ruqyah itu sangat gampang ya. Anda bisa melakukannya di rumah masing-masing ya, tidak perlu juga mengundang praktisi ruqyah. Coba diusahakan atau dilatih biar terbiasa ya, ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, karena Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan ruqyah mandiri. Caranya, telapak tangan ya, dekatkan mulut seperti ini, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terserah ya, mau sekali-sekali juga boleh, 3 kali juga boleh, mau 7 kali juga boleh, masing-masing ya. Tiup telapak tangannya, bismillah, sapukan dari wajah, kepala, seluruh badan sampai ujung kaki, belakang sedapat-dapatnya, begitu ya. Diulang-ulang boleh ya, diulang-ulang boleh sampai 3 kali, diulang-ulang boleh, nggak apa-apa ya. Atau nanti misalnya galau hatinya, sesak dadanya, sedang nggak tenang ya kan, tempel telapak tangan yang kanan ya, tangan yang kanan tempelkan ke dada, putar melawan arah jarum jam. Jarum jam itu mutarnya ke kanan ya, kita lawan arah jarum jam. Ya, jadi begini ya. Ya. Baca yang mudah tadi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terserah ya masing-masing. 3 kali juga boleh, masing-masing 3 kali juga boleh ya, atau 7 kali juga boleh masing-masing. Sekali-sekali dorong ke atas, dorong. Nanti kalau ada sendawa itu proses-proses keluarnya, atau batuk-batuk, atau muntah, atau berkeringat tubuhnya selama di ruqyah. Ya, berkeringat itu bagus, berarti keluar dari lubang pori-pori, atau seperti ada yang jalan-jalan di tubuhnya, atau seperti panas, atau seperti dingin menggigil dengan tiba-tiba ketika di ruqyah itu tanda-tanda setan teman-teman ya. Teruskan, lanjutkan terus sampai hilang, sampai normal dia ya. Itu tanda-tanda setannya sudah keluar atau sihirnya. Atau Anda demam, bacakan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, Qul Allah, Al-Falaq, An-Nas ya, bacakan. Sekali-sekali dorong, insya Allah hilang tuh demamnya ya. Atau misalnya masuk angin ya, perutnya putar-putar, sama ya, melawan arah jarum jam, putar seperti orang tawaf ya di Ka'bah ya, kan lawan arah jarum jam. Putar-putar perutnya, sekali-sekali dorong ke atas boleh, dorong ke bawah juga boleh ya. Ke atas dulu pun nggak apa-apa, nanti belakangan ke bawah lagi. Kadang-kadang buang angin kentut dia, put gitu kan, nggak apa-apa, itu bagus.
Dan itulah proses-proses penyakitnya mau sembuh ya. Nah, yang jelas teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang galau perlu diruqyah, susah ibadah juga perlu diruqyah. Ya, apalagi namanya susah tidur malam, ya, sering mimpi buruk, sering ngigau, sering mengalami ketindihan, itu juga perlu diruqyah ya teman-teman. Nah gitu. Karena Al-Quran itu adalah obat ya, penyembuh. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bisa Anda lihat juga dalam surah Fussilat ya, ayat 44 Allah berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa." Ya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk ya, hudalinas, petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman ya. Jelas ya teman-teman. Nah, apa yang disebut atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tuh tidak pernah berdusta ya dengan perkataannya. Mustahil Allah itu berdusta. Jadi Allah itu menyebutkan pasti, tergantung iman kita, keyakinan kita ya. Nah, makanya harus yakin, 100% harus yakin Al-Quran ini bisa jadi obat. Jangan ragu-ragu ya. Nah, harus yakin gitu. Nah, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Yakin apa yang disebutkan oleh Allah, Al-Quran itu obat-obat. Jadi mau sakitnya medis, mau non medis, bacakan, ruqyahkan, ruqyah mandiri ya, insya Allah penyakit Anda akan sembuh. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.